Kontraksi ekonomi global ikut membuat laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri melambat. Dampak turunannya, gelombang pemutusan kerja di sejumlah industri berimbas pada naiknya jumlah pengangguran. Badan Pusat Statistik mengungkap jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang. Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, jumlah ini meningkat sekitar 83.000 orang. Persoalannya, kenaikan jumlah pengangguran ini terjadi justru di tengah bertambahnya angkatan kerja dalam setahun terakhir. Lalu apa dampaknya dan bagaimana mengurai persoalan? Bersama saya Prita Zega, Anda menyaksikan Benang Merah dalam episode Balada Pengangguran. Harap cemas menggayuti wajah-wajah pencari kerja yang memadati setiap penyelenggaraan bursa kerja. Pemandangan itu tergambar pada hajatan Job Fair 2025 Kementerian Ketenagakerjaan maupun Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di sejumlah daerah belum lama ini. Puluhan ribu lowongan kerja ditawarkan oleh ratusan perusahaan. Para pencari kerja membekali diri dengan riwayat pendidikan, disertai daftar aneka keterampilan dan pengalaman. Semua itu untuk menyokong kepercayaan diri mengadu nasib. Mereka berasal dari lulusan SMA hingga profesional. Tapi persoalan klise muncul. Lowongan kerja yang tersedia kerap jauh di bawah jumlah peminatnya. Sudah begitu, keterampilan yang dimiliki pencari kerja sering tidak sesuai ataupun tidak memenuhi persyaratan yang dibutuhkan industri. Jadi sebenarnya kunci lapangan kerja itu kan kompetensi sebenarnya, ya. Itulah makanya di sini kita akan ada talk show, ada pengantar kerja. Jadi adik-adik yang galau itu nanti bisa konsultasi dengan fungsional pengantar kerja dari Kemenaker. Apa sih sebenarnya kunci sukses saat ini? Oh, saya seperti ini, kira-kira nanti mereka yang akan menjawab ya, karena memang mereka sudah mendapatkan data, pengalaman, membantu pengantaran kerja sekian puluh ribu orang sudah sekian lama. Tak kerja malu, tapi bekerja tak sesuai hati juga tak mau kerap menjadi pilihan sulit pencari kerja. Tapi apa hendak dikata? Sebagian mereka pun memilih menyeberang ketimbang pulang dengan tangan hampa. Satu antusiasme yang luar biasa, satu harapan yang luar biasa, dan ini cukup dalam bagi kami. Bagaimana satu harapan dari teman-teman yang mencari kerja terhadap suatu pekerjaan, dan tentu kita berharap pekerjaan itu adalah layak buat mereka. Pencari kerja yang meramaikan bursa mayoritas usia muda. Kebanyakan mereka sudah beberapa kali mencoba peruntungan tanpa kecuali mereka yang berpengalaman kerja sekalipun. Beberapa pencari kerja yang ikut meramaikan bursa boleh dibilang sudah tidak muda lagi. Didan dan Nur Syam misalnya, keduanya sudah berusia kepala 4. Tapi mereka tetap optimistis bakal mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Seharusnya ya nggak perlu dibatasin umur ya kalau untuk kerjaan ya. Seperti kita negara maju gitu kan. Tapi kita kan menuju negara maju. Harusnya umur jangan dibatasin. Yang penting skill, masih sanggup kerja, boleh kerja. Sekarang masih kerja? Udah enggak. Oh, udah enggak. Udah enggak, dari akhir 2024. 2024. Ini ngelamar di sini sebagai apa, Pak? Belum tahu sih. Tapi udah ngelamar? Udah. Bagian apa dia? Di shop bagian kurir. Bagian kurir. Badan Pusat Statistik mengungkapkan per Februari 2025 jumlah angkatan kerja di Indonesia sebanyak 153,05 juta orang atau naik 3,67 juta orang dibandingkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Jumlah angkatan kerja mencerminkan penduduk usia kerja yang sudah bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Ketambahan angkanya disebut mayoritas berasal dari lulusan baru dan ibu rumah tangga yang ingin kembali bekerja. Ironisnya, saat angkatan kerja mengalami kenaikan, jumlah pengangguran juga meningkat menjadi 7,28 juta orang. Ditengarai, tidak semua pencari kerja itu terserap pasar tenaga kerja.
entah karena keterampilan yang dimiliki tidak sesuai atau bahkan tidak memadai dengan kebutuhan industri. Salah satu isu yang paling krusial di sektor ketenagakerjaan yang membuat jumlah pengangguran meningkat itu adalah skill gap atau terjadi gap antara keahlian yang dihasilkan dari perguruan tinggi, dari sekolah vokasi, sekolah kejuruan, dengan kebutuhan industri yang berubah dengan sangat cepat. Jadi ini yang membuat SMK menjadi kontributor persentase pengangguran tertinggi, sampai 8% angkanya. Karena apa yang dipelajari dengan kurikulum yang ada, dengan tenaga pendidik yang ada, ini dianggap tidak sesuai atau belum sejalan dengan perkembangan dari industri manufaktur yang kemudian masuk dan lebih banyak sekarang orientasinya adalah padat modal dibandingkan padat karya. Jadi banyak pelaku industri juga melihat mereka melakukan rekrutmen misalkan dari sekolah menengah kejuruan harus mengeluarkan biaya training yang cukup mahal. Di sisi lain, kurangnya kesempatan kerja, perubahan struktur ekonomi serta kondisi ekonomi yang tidak stabil juga bisa menjadi penyebab naiknya jumlah pengangguran walau angkatan kerja bertambah. Situasi tak kalah memprihatinkan, yakni tatkala masyarakat pribumi berjibaku mencari kerja, sejumlah oknum pejabat di lingkungan Kementerian Tenaga Kerja justru berlaku culas memainkan izin tenaga kerja asing demi kantong pribadi. Modusnya mereka memeras calon tenaga kerja asing yang hendak bekerja di tanah air. Diduga kasus korupsi ini telah berlangsung sejak 2019 silam. Tim KPK melakukan kegiatan penggeledahan di Kementerian Ketenagakerjaan. Penggeledahan terkait dengan penyidikan perkara dugaan suap pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan serta dugaan gratifikasi. Sejauh ini KPK telah menetapkan beberapa pihak sebagai tersangka dalam perkara ini. Yang kita lakukan adalah satu, kita copot mereka. Ya, kita copot ada sekian orang ya pada bulan Maret, saya lupa Februari atau Maret ya. Tapi masalah jumlah itu adalah domain dari KPK dan kita harus hormati itu. Dan yang kemarin sampaikan menjadi tersangka itu ada 2 orang pensiunan. Jadi clear ya. Sesudah itu kita juga lakukan, sesudah kita copot, perbaikan sistem. Situasi ekonomi yang tak menentu menghalirkan kelangkaan lapangan pekerjaan, sedangkan roda kehidupan harus tetap berjalan. Ini pun sektor informal jadi pilihan. Mayoritas penduduk Indonesia disebut bekerja di sektor informal. Badan Pusat Statistik mencatat pada Februari 2025, jumlah pekerja informal di Indonesia mencapai 59,4% dari total penduduk yang bekerja. Persentase itu naik tipis dibanding periode sama tahun sebelumnya. Perekonomian Indonesia diuji. Kontraksi ekonomi dunia membuat laju pertumbuhan ekonomi di dalam negeri ikut melambat. Bayang-bayang akan situasi yang tidak baik-baik saja semakin nyata. Di tengah situasi tak menentu, Indonesia disebut tetap menunjukkan ketangguhan ekonomi yang positif. Torehan pertumbuhan mencapai 5,17% dan 4,87% pada periode tertentu. Pencapaian itu bahkan di atas proyeksi Bank Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya di kisaran 3% pada 2025. Namun realisasi itu dipandang belum sepenuhnya sanggup menahan terjadinya penurunan ekspor dan investasi. Efisiensi di banyak lini pun ditempuh. Mengiringi itu gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor industri tak terelakkan. Mereka yang terdampak, apalagi yang sampai kehilangan pekerjaan, mau tidak mau harus berhemat. Daya beli masyarakat pun turun yang berimbas pada roda ekonomi nasional. PHK terjadi karena efisiensi. Nah, kenapa efisiensi? Dari 1.000 karyawan jadi 500 karyawan. Itu yang digital juga begitu. Apa penyebabnya? Daya beli turun, deflasi.
Yang kedua, relokasi. Relokasi itu bisa kayak Sanken Indonesia, Yamaha Musik itu perusahaan bagus, perusahaan Jepang. Dia melakukan relokasi ke negara Cina, ke prinsipal negara di mana berasal. Penyebabnya apa? Regulasi. Mereka nggak terima regulasi di Indonesia sekarang ini yang memberatkan mereka. Pertumbuhan Indonesia itu banyak ditopang oleh konsumsi. Nah, konsumsi ini memang ada konsumsi yang menengah atas. Tapi konsumsi yang massal, yang masif, itu adalah konsumsi menengah dan bawah. Demikian juga untuk belanja makanan. Ya. Jumlah penduduk yang menengah bawah itu kan jauh lebih banyak. Kalau mereka kehilangan pekerjaan, penghasilannya berkurang, maka otomatis nanti permintaan untuk pangan itu juga akan lebih rendah pertumbuhannya. Akibatnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pangan juga akan terkena. Ya, jadi bahayanya ke sana itu nanti bisa menjadi efek spiral bahayanya itu. Gelombang PHK menghadirkan pengangguran baru. Badan Pusat Statistik BPS mengungkapkan jumlah pengangguran per Februari 2025 menyentuh 7,28 juta orang. Angka ini naik 83.000 orang atau setara 1,11% dibanding Februari 2024. Penyebab utamanya memang karena ada perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi ekonomi tumbuh melambat baik karena faktor global maupun juga karena faktor internal, ya, terutama perlambatan di pertumbuhan sektor manufacturing. Nah, itu peranannya besar sekali karena banyak pekerja yang dengan skill relatif menengah bawah atau bawah, ya, skillnya, ya, keterampilannya itu sangat mudah untuk diberhentikan. Demikian juga di berbagai sektor jasa yang terkena berbagai faktor-faktor perlambatan ekonomi selama beberapa bulan terakhir. Untuk menanggapi Satgas ini ada, dan kita mensupport, dalam bentuk supportnya apa? Yang kita siapkan sekarang. Jadi antisipasi karena bagian dari tugas dari Kemenaker, antisipasinya yang tadi ada program persiapan, bahkan sebelum PHK harusnya perusahaan juga memberitahu kita. Jadi kita ada persiapan untuk upskilling atau reskilling, misalnya pelatihan kompetensi. Saat lapangan kerja kian sulit dicari, sebagian masyarakat memilih menempuh bidang informal ketimbang memaksakan diri bertaruh di sektor formal. Di antara mereka ada yang merintis usaha sendiri secara informal, sementara sebagian yang lain bekerja pada orang sebagai pekerja upahan namun informal. Secara nasional, pilihan itu kebanyakan jatuh di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar maupun eceran, serta industri manufaktur, terutama dalam skala kecil atau rumah tangga. BPS merinci mayoritas pekerja informal di tanah air adalah laki-laki, yaitu 56,87%, dan kebanyakan mereka tinggal di pedesaan, yakni 52,49%. Pembandingnya, yakni total pekerja informal di Indonesia. Kiprah sektor informal di masyarakat tak jarang dipandang sebelah mata. Padahal kontribusinya bagi roda ekonomi nasional jelas tak dapat dikesampingkan. Peran itu tergambar dari sisi penyerapan tenaga kerja yang diperkirakan mencapai 2/3 dari total lapangan kerja di Indonesia. Sektor pertanian misalnya. Sektor ini diketahui sebagai bidang padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja informal. Persentasenya bahkan lebih dari 32% dari total tenaga kerja di tanah air. Persoalannya, kontribusi terhadap perekonomian masih relatif terbatas, yakni sekitar 15%. Informalitas yang meningkat ini juga menjadi salah satu isu krusial, karena semakin banyak pekerja informalnya, maka kualitas pekerjaan itu sebenarnya turun. Pendapatan secara rata-rata banyak yang tidak mengkaitkan dengan upah minimum. Jenjang karirnya juga begitu di sektor informal. Kalau informalitasnya semakin meningkat, artinya bonus demografi itu bisa menjadi beban, bahkan bencana demografi ke depannya. Karena ketika pekerja informalnya semakin banyak, dia tidak mampu menanggung beban dari mereka yang pensiun, terutama yang masuk usia-usia senja, dengan biaya kesehatan, biaya sosial yang jauh lebih besar daripada usia produktif. Itu adalah salah satu tantangan ekonomi. Saat ini lebih dari 2/3 penduduk Indonesia dalam usia produktif. Situasi tersebut menggambarkan betapa besar potensi bonus demografi yang dimiliki. Permasalahannya, dari komposisi sebesar itu, berapa banyak sumber daya manusia Indonesia yang mumpuni?
Lebih dari 2/3 penduduk Indonesia saat ini dalam usia produktif. Kondisi ini menggambarkan besarnya potensi bonus demografi yang dimiliki. Persoalannya, dari komposisi sebesar itu, berapa banyak sumber daya manusia Kirim seirama itu sulit sekali. Jalan menuju Indonesia sebagai negara maju jelas terjal dan berliku. Disadari sejumlah persoalan pelik seperti pengangguran dan sumber daya manusia masih menggayuti. Namun ada kalkulasi yang memelihara optimisme itu. Salah satunya yaitu bonus demografi. Itu juga cukup luar biasa gitu. Tinggal bagaimana kita mampu mencerdaskan generasi muda dan bagaimana memasuki ekonomi digital yang serba menggunakan konektivitas yang berbasis internet gitu, yang berbasis digitalisasi dan otomatisasi lah. Memoles bonus demografi agar kinclong diantaranya dengan cara meningkatkan produktivitas, investasi, inovasi, konsumsi dan tentu saja memaksimalkan mutu sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi yang utama. Mewujudkannya dapat ditempuh dengan meningkatkan investasi di bidang pendidikan. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan investasi di berbagai bidang yang produktif juga dapat ditempuh untuk mengoptimalisasi bonus demografi. Jika tepat memolesnya, bonus demografi diyakini dapat menyokong Indonesia menjadi negara maju. Nah, ini yang paling utama adalah SDM itu ditentukan oleh dua hal, Mas. Yaitu pertama mengenai kesehatan, yang kedua adalah mengenai pendidikan. Kalau kesehatan dan pendidikan itu bisa istilahnya inline atau istilah terintegrasi secara baik, bisa, Mas. Nah, tentu untuk pendidikan kita memang mau tidak mau, suka tidak suka, untuk bisa bersaing kompetitif dengan bangsa lain ya harus banyak mengirim tenaga-tenaga atau anak muda kita untuk sekolah di luar negeri, seperti yang pernah dilakukan oleh Jepang waktu terjadi restorasi Meiji, Mas. Itu pernah itu, jadi Jepang menyekolahkan anak mudanya untuk menempuh pendidikan di luar Jepang. Tapi di Jepang itu ada ikatan, mereka rasa kebangsaannya tinggi, terus mereka balik lagi, Mas. Nah, Indonesia ini ada kelemahannya, mereka sudah di sana banyak nggak balik lah, itu jadi masalah, Mas, itu ya untuk balik ke Indonesianya. Jadi ke depan kualitas dari investasi pun juga harus ditingkatkan. 2020 setiap 1 triliun investasi asing itu bisa menyerap 1.300 orang tenaga kerja, dan sekarang angkanya hanya kisaran 1.000 orang. Jadi rasio antara investasi yang bisa menyerap tenaga kerja juga harus ditingkatkan. Dengan cara itu, kita bisa mengelola bonus demografi dengan baik. Karena ini adalah kesempatan yang hanya sekali terjadi, dan kalau mengelola masalah-masalah fundamental ketenaga kerjaan, ini akan membuat beban ekonomi ke depan dan akan makin sulit untuk mencapai pertumbuhan yang lebih berkualitas.
pada 2045. Walau di atas kertas, bonus demografi dibilang menjanjikan. Namun jika salah kelola, bisa-bisa malah mangkrak dan gagal mendukung Indonesia menjadi negara maju. Dampaknya, pengangguran dan kemiskinan meningkat, terutama di kalangan tenaga kerja muda. Imbas lainnya yakni keterbelakangan ekonomi yang ditunjukkan dengan rendahnya produktivitas dan kesejahteraan tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia yang rendah, hingga persoalan sosial seperti meningkatnya angka kemiskinan, ketidaksetaraan sosial, hingga kejahatan. Jadi sistem pendidikan kita ini memang lebih banyak menghasilkan lulusan yang generalis, ya, sehingga untuk keahlian-keahlian tertentu itu kita kekurangan, sehingga sementara untuk keahlian yang lain kebanyakan sehingga akhirnya pengangguran sarjana, pengangguran usia muda itu akhirnya cukup besar karena ada mismatch antara sistem pendidikan kita dengan kebutuhan industri, sehingga akhirnya yang terjadi adalah skill yang industri hanya menyerap skill yang rendah, sementara skill yang tinggi-tinggi itu akhirnya nggak ada, sehingga industri ketika akan membangun sesuatu yang sifatnya lebih maju, ya mereka terpaksa merekrut dari luar atau ya terpaksa berinvestasi di tempat lain. Tentu apa yang menjadi korban ya masyarakat juga, masyarakat Indonesia juga, Mas. Pada akhirnya ya kan semua akhirnya kan kembali bahwa cost yang dikeluarkan lebih besar dari benefit yang didapat kan gitu, Mas. Jadi kalau cost yang dikeluarkan banyak dalam hal ini untuk mengejar ketertinggalan itu kan costnya besar, Mas. Misalnya kita mau dalam pendidikan misalnya kita mau pendidikannya agar tinggi, agar semuanya memahami tentang digital, itu cost yang dibutuhkan besar sekali, Mas. Mereka harus sekolah di luar negeri, harus sekolah juga di dalam negeri. Perguruan tinggi itu kita repotnya juga ada yang swasta, ada yang negeri yang nggak sama secara ini. Nah itu kan menjadi problem sendiri. Belum lagi kalau soal kesehatan jumlah dokter di kita masih kurangnya banyak sekali, ribuan dokter kita masih kurang. Sementara pendidikan dokter kita juga masih dikelola oleh universitas-universitas yang jumlahnya hanya itu aja. Jadi artinya cost-nya memang lebih besar daripada benefit yang didapat kalau kita dalam andai-andai gagal gitu ya, gagal dalam ini. Terlalu mahal ongkos yang harus ditebus andai bonus demografi luput dari pengelolaan yang serius. Sedangkan dengan kondisi seperti saat ini saja, beban sosial sebagai dampak pengangguran cukup signifikan dan luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pengangguran berimbas negatif bagi individu, masyarakat, hingga perekonomian negara secara keseluruhan. Pengangguran juga membuat kemiskinan meningkat, yang berpotensi mendorong ke arah kriminalitas hingga tersendatnya laju perekonomian. Di balik terangnya lapangan kerja, terserak sisi buram pengangguran. Per Februari 2025 lalu, Badan Pusat Statistik mengungkap tingkat pengangguran terbuka di Indonesia sebesar 4,76%. Turun tipis dibanding pada Februari 2024 yang sebesar 4,82%. Sementara jumlah pengangguran menyentuh 7,28 juta orang. Angka ini naik 83.000 orang atau setara 1,11% dibanding bulan yang sama tahun sebelumnya. Perlu diingat bahwa tingkat pengangguran terbuka hanya mengukur pengangguran terbuka, yakni mereka yang tidak bekerja tetapi aktif mencari kerja namun belum terserap oleh lapangan kerja yang tersedia. Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan tidak masuk hitungan. Ya, hari ini kalau kami Kementerian Kerja kan berdasarkan data yang ada, juga ada beberapa faktor. Ini mungkin nanti yang kompeten kalau kami hanya melihat dari faktor ada eksternal dan internal. Eksternal itu berdasarkan rencana kerja kami, rencana penyusunan kerja mikronya, itu ada faktor eksternalnya baik secara ekonomi global, ekonomi digital hari ini, disrupsi digital. Selain itu juga ada program internal. Program internal itu di perusahaan. Ada soal produktivitas, soal tingkat problem perusahaan sendiri. Nah itu yang membuat tingkat pengangguran juga meningkat. Jadi ada hal-hal faktor yang terjadi.
Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,76% itu dapat dikategorikan rendah atau sedang, tergantung konteks dan standar yang dipakai. Tapi lazimnya tingkat pengangguran di bawah 5% tergolong rendah. Sementara rentang 5 hingga 10% terbilang sedang, dan di atas 10% masuk kategori tinggi. Meski tingkat pengangguran terbuka di tanah air terbilang rendah, namun ketersediaan lapangan kerja yang mencukupi perlu digenjot untuk menyerap angkatan kerja yang ada. Iya, kalau pengangguran ini nggak teratasi, jadi pengangguran ya kan Mas, kwasiorkor, kurang gizi, stunting, kemudian kesehatan buruk, apalagi nanti ada penyakit-penyakit yang berbau pandemi yang seperti pernah COVID, kita diajar COVID aja kita sempat oleng Mas gitu ya. Nah ini bagaimana kemudian kita mau mengatakan kita siap dalam hal menatap masa depan. Waktu bergulir, realisasi lapangan kerja yang mampu menyerap para pencari kerja pun dinanti. Sebab jika berlarut dan tak kunjung terwujud, pengangguranlah yang bakal terpupuk. Dampaknya bisa kemana-mana, mulai dari individu bersangkutan, lebih luas ke masyarakat seperti naiknya kriminalitas dan beban sosial, hingga memengaruhi laju roda perekonomian. Yang pertama tentu saja dampak ekonomi, ya. Lalu dampak sosial, ketiga dampak keamanan, dan yang keempat dampak politik. Gitu ya. Yang pertama tadi misalnya dampak ekonomi, kita tahu pasti orang miskin lah. Ya. Miskin karena dia nggak punya penghasilan karena dia nggak ada pekerjaan, seperti itu. Maka angka kemiskinan akan naik, cenderung naik seperti itu. Nah, setelah dampak ekonomi terjadi, maka kita bicara kemudian dampak ikutan berikutnya adalah dampak sosial. Nah, kemiskinan itu juga membuat potensi-potensi ketegangan sosial, pergesekan sosial di masyarakat itu juga akan tinggi. Ya. Dan ini berpotensi untuk muncul tuh gejala-gejala kayak misalnya tawuran, atau itu akan ada kecenderungan naik ya. Secara sosiologis ini dampak sosial. Yang ketiga adalah dampak keamanan. Dampak keamanan ini saya bedakan sedikit dengan pergesekan sosial. Ini masalah angka kriminalitas juga akan cenderung naik tinggi, ya. Tindakan kegiatan-kegiatan ilegal ya, orang jadi jual narkoba seperti itu. Lalu orang juga kekerasan, termasuk premanisme. Dan yang terakhir dampak politik. Karena kalau ini terjadi secara masif dan luas, ini akan memicu ketidakstabilan politik juga pada level nasional, juga pada level lokal. Menurut saya kebijakan yang paling cepat sekarang ini adalah, dan ke depan ini, pemerintah itu orientasinya ke penciptaan lapangan pekerjaan, Mas. Jangan membuat sesuatu kebijakan-kebijakan yang misalnya memperpanjang usia pensiun, barang itu sebenarnya nggak perlu itu, Mas, karena itu sesuatu yang kemudian menutup generasi berikutnya untuk dapat pekerjaan, ya kan? Karena gini, undang-undang dasar kita, konstitusi kita, Undang-Undang 45, negara itu wajib menyediakan pekerjaan, Mas, bagi warganya, sehingga pengangguran itu bisa ditangani dengan kebijakan yang sifatnya bagaimana APBN yang digelontorkan itu untuk mendukung atau mempercepat masyarakat memperoleh lapangan pekerjaan. Dan yang paling kunci sebenarnya kita ada, yaitu kuncinya mengenai industrialisasi dan hilirisasi, Mas. Itu yang harus dilakukan. Dalam jangka panjang, persoalan pengangguran yang tak kunjung terselesaikan berpeluang menurunkan mutu sumber daya manusia, lantaran keterampilan yang dimiliki setiap individu juga menurun. Dampak lanjutannya, mereka akan semakin sulit bersaing mendapatkan pekerjaan. Pengangguran yang berlarut juga berpotensi meningkatkan kesenjangan sosial karena jurang antara si kaya dan si miskin kian menganga. Kebijakan lainnya yang menjadi sorotan, salah satunya juga adalah stimulus-stimulus di sektor industri pengolahan. Ini banyak masuk ke sektor sifatnya padat modal. Padahal yang sekarang dibutuhkan adalah sektor padat karya untuk berkembang. Jadi evaluasi insentif perpajakan untuk membuka lebih banyak lapangan kerja di sektor padat karya itu menjadi wajib. Dan investasi harus diarahkan untuk masuk ke industri-industri padat karya yang existing, tekstil, pakaian jadi, alas kaki. Karena di situ dia bisa menyerap tenaga-tenaga baru dari sekolah menengah kejuruan, SMK, kemudian sekolah vokasi. Ketahui tidak ada satu negara pun di bawah kolong langit ini yang benar-benar bebas dari pengangguran. Pengangguran adalah fenomena umum, menyelinap hingga ke sudut-sudut negara maju sekalipun. Namun sejumlah negara mencatat tingkat pengangguran mereka terbilang rendah. Qatar, Thailand, dan Islandia misalnya.
Mengacu data tahun 2022 lalu, Qatar mencatat tingkat pengangguran sekitar 0,3%, Thailand 1,05%, dan Islandia dengan tingkat pengangguran di kisaran 2,7%. Lantas solusi seperti apa yang diperlukan untuk mengurai masalah pengangguran di Indonesia? Menghadapi fenomena pengangguran, pemerintah mengaku tidak menutup mata dan serius akan menanganinya. Sejumlah langkah penanganan pun ditempuh. Penciptaan lapangan kerja serta peningkatan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas. Tapi sejumlah kendala ikut mengadang. Saya Prita Zega, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK belum berhenti menerjang Ibu Pertiwi. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat dari bulan Januari hingga Juni 2025, sekitar 100.000 pekerja terkena PHK di seluruh Indonesia. Imbasnya, jumlah pengangguran juga ikut naik. Bayangan akan situasi Republik yang sedang tidak baik-baik saja harus segera dicarikan jalan keluarnya. Pemangku kepentingan diyakini menyadari situasi ini. Beberapa waktu lalu Satuan Tugas PHK pun diusulkan. Tujuannya sebagai ikhtiar preventif demi menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional, juga mengantisipasi lonjakan PHK. Ada beberapa usulan dan saran melalui forum ini. Satu, segera dibentuk Satgas PHK, Pak. Jadi nggak gerabak gerubuk. Kalaulah terjadi PHK, kita sudah siap. Ada unsur Apindo, Kadin, Serikat Buruh, Kementerian Tenaga Kerja, Menko Perekonomian, dan saya sudah usulkan pada Pak Sufmi Dasko, Wakil Ketua DPR, termasuk DPR. Dengan demikian Satgas ini akan berperan aktif untuk memberikan kontribusi bila mana ada potensi PHK, apa langkahnya. Dan Satgas ini juga untuk mengeliminir, mendeklinasi potensi pemogokan bila mana, sekali lagi bila mana terjadi PHK yang mengakibatkan hak-hak buruh tidak dibayar. Saya kira bentuk Satgas PHK segera, libatkan pemerintah, libatkan serikat buruh, libatkan dunia akademi, ya, libatkan rektor-rektor, libatkan BPJS dan sebagainya pada seluruh unsur serikat buruh, serikat. Saya sangat yakin, saya sangat berkeyakinan, percaya saya dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Negara kita harus dikelola sebagai suatu keluarga. Jadi kalau ada buruh yang terlantar, itu harus kita bela, harus kita urus dengan sebaik-baiknya. Nantinya Satgas juga disebut turut mengemban amanat memetakan dampak kebijakan ekonomi global terhadap sektor ketenagakerjaan dan memberikan solusi kepada perusahaan terdampak. Ini ide bagus ini, kemudian kami follow up, kami berkoordinasi dengan kementerian lembaga lain. Tadi di awal saya bilang, kalau bicara mengenai PHK itu kan bukan suatu single faktor, tapi adalah hilir, hulunya itu kan karena ada kebijakan ekonomi, fiskal, moneter, industri, dan sebagainya. Jadi maka Satgas PHK saat ini kami masih terus mendiskusikan dengan kementerian lembaga lain, karena sekali lagi ini bukan cuma urusan Kemnaker, dan kami pastikan nanti Satgasnya pasti terdiri dari perwakilan dari pemerintah pasti ya, serikat pekerja, dan juga perwakilan dari pengusaha. Sedang kami terus diskusikan. Ini Satgas PHK bukan hanya untuk handle PHK ya, tapi juga untuk memitigasi PHK, dan yang lebih penting lagi adalah perluasan kesempatan kerja. Ini yang penting. Dan satu lagi nanti kita siapkan juga dalam Satgas tersebut adalah Pokja mengenai peningkatan kualitas data dan informasi ketenagakerjaan. Mendampingi Satgas PHK kelak, pemerintah menelurkan sederet strategi. Fokusnya pada penciptaan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja.
Peningkatan investasi disertai pengembangan di berbagai sektor produktif dan unggulan ditempuh. Penunjangnya pengadaan infrastruktur yang mumpuni. Sedangkan bidang unggulan yang dibidik seperti sektor teknologi, pariwisata hingga energi baru terbarukan yang dipercaya potensial menciptakan lapangan kerja baru. Sementara dari sisi tenaga kerja, langkah yang dapat dilakukan antara lain peningkatan dan pengembangan keterampilan, reformasi kebijakan ketenaga kerjaan hingga memperkuat berbagai program jaminan sosial. Langkah-langkah yang kami lakukan di Kementerian Ketenagakerjaan juga insya Allah akan jalan terus. Beberapa kali kita laksanakan job fair. Pada kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada pemerintah daerah melalui dinas-dinas tenaga kerja yang aktif melaksanakan job fair. Katakan ada di Provinsi Maluku, di Kota Jakarta Timur, dan kemudian juga apalagi upaya kami antara lain ada pelatihan terus kita siapkan melalui skema JKP maupun pelatihan-pelatihan reguler yang didanai oleh APBN dan juga kerjasama dengan kementerian lembaga lain serta swasta. Tujuannya adalah untuk menyiapkan para korban PHK untuk siap bekerja kembali atau jika mereka mengalih profesi maksud saya, maka juga kita siapkan. Dan juga ada jangan lupa bekerja juga tidak hanya di dalam negeri, tapi juga pasar luar negeri juga masih banyak membutuhkan tenaga kerja kita, dan juga ada magang dalam negeri untuk menyiapkan betul-betul pelatihan, menyiapkan calon pekerja dapat siap sehingga nantinya bisa lebih berdaya saing dan lebih produktif. Di tengah harapan besar yang disandarkan terhadap semua ikhtiar itu, sejumlah kendala mengadang. Adangan itu mulai dari keterbatasan anggaran dan infrastruktur, kurangnya tenaga kerja terampil, kurangnya kerjasama yang solid antara pihak-pihak berkepentingan, hingga birokrasi yang dinilai lambat. Pemerintah sebenarnya mengerti, tapi memang ada hambatan di birokrasi dalam sisi aturan. Aturan mainnya beda dengan swasta. Kalau swasta nggak pakai aturan, dikerjain dulu baru bikin aturan. Lalu pemerintah kan dibikin aturan dulu, baru dikerjain. Nah, bikin aturan ini nggak sebentar, lama. Nah, udah keburu, momentum udah hilang. Nah, justru itu memang pemerintah ini harus cepat tanggap lah. Kita kalah dengan Vietnam, apapun kita kalah dengan Vietnam. Saya lihat Vietnam memang ngeri, Pak. Jadi artinya kalau saya jadi pengusaha, nikmat betul. Saya mau butuh pekerja berapa? Saya butuh 1.000. Udah siap 1.000. Speknya ini. Kita kan enggak. Kita bikin lamaran. Nanti ngantri banyak, nanti kita seleksi satu-satu. Di sana udah diseleksi dulu, Pak. Saya butuh ini, udah seleksi, disiapkan, kita hanya bayar aja. Banyak pihak yang mesti dilibatkan, banyak pula aspek yang harus dipikirkan. Persoalan pemutusan hubungan kerja dan pengangguran butuh penanganan menyeluruh untuk mengurainya. Masyarakat khususnya yang terdampak pun menanti terbitnya titik terang.